Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisa USD Kanada ya. USD Kanada ini kalau dilihat memang trennya sedang turun ya, turunnya lumayan ini dari kemarin. Terlihat ini bahkan sudah membentuk pola head and shoulder ya. Satu, dua, tiga, dan dia turun ya. Oke, jadi kalau misalkan saya perhatikan ada kemungkinan ini harga masih akan turun ya. Ada kemungkinan ini harga masih akan turun. Hanya untuk turun sekarang ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Saya melihat RSI dia masih berada di level 20 ya, di bawah. Artinya ini sudah eh, harga rendah. Nah, di sini ada yang menarik nih. Ada support yang ditembus, artinya support become resistant ya. Support become resistant. Nah, ini bagus, sangat menarik di sini. Kalau misalkan kita ngambil low yang ini, artinya harga bisa jadi mantu di sini, di area support become resistant ini. Ataupun yang atas ya. Jadi ada dua nih. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama pada level yang ini, kemungkinan kedua di atas. Jadi sebaiknya kita menunggu dulu di area. Mungkin saya akan memberikan kotak ya. Tapi tetap jangan dulu langsung entry. Mungkin nanti kalau misalkan sinyalnya sudah bagus, sudah valid, saya akan melakukan ataupun memberikan satu konfirmasi untuk sell. Taruhlah misalkan saya di sini ya, di area support become resistant dan mengambil take profitnya di area support terdekat di sini. Tapi tetap saya harus menunggu dulu karena ini bagaimanapun RSI-nya masih di level eh, apa namanya? Di level 20. Nah, kalau misalkan RSI-nya di atas di sini enak untuk melakukan penjualan ya. Saya ukur menggunakan Fibo. Nah, ini pas waktu kemarin entry sell ada konfirmasi bearish ya di sini di atas. Ini take profitnya lumayan jauh tuh sampai Fibonacci level 161 ya. Sangat sangat lumayan ya. Nah, kalau sekarang yang ini, nah saya nggak tahu, saya belum bisa memastikan. Hanya kalau misalkan saya ukur menggunakan Fibo, ini area low, ini high. Tapi yang ini low-nya belum pasti ya. Low-nya belum pasti apakah nanti low-nya akan di situ ataupun tidak. Kalau misalkan dia sampai level 161, nah ada kemungkinan nanti bisa terjadinya penurunan ke sini ya. Nah, jika nanti level support become resistant ini bagus ya untuk konfirmasi, ada konfirmasi entry sell maksudnya. Karena ini support akan menjadi resisten. Mudah-mudahan nanti balik dulu ke atas ya sebelum terjadinya penurunan. Ya. Hanya sekarang tidak boleh melakukan entry sell di sini ya. Tidak boleh melakukan entry sell di sini. Kenapa saya merekomendasikan jangan sell di sini? Ya. Jadi sangat tidak rekomendasi lah, jangan sangat tidak rekomendasi untuk sell di sini karena kenapa? Karena level RSI berada di level 20. Jadi sebaiknya kita menunggu di area resisten untuk melakukan penjualan. Nah, ini untuk USD Kanada ya. Oke, lanjut. Kemudian saya akan melihat Australia USD, AUD USD. Nah, AUD USD ini trennya sedang dalam keadaan naik ya. Nah, kalau kita lihat di sini naik.
turun, naik. Ya, jadi trennya sedang dalam keadaan naik karena resisten sebelumnya sudah di breakout. Gitu. Oke, nah hanya untuk entry buy sama karena dia berada di level eh, resisten ya. Nah, level support become resisten become support ada di sini di area-area ini ya. Area ini 1, 2. Jadi yang aman buy-nya di sini sih, yang aman. Nah, tetap untuk Australia USD ini saya tidak akan memberikan sinyal dulu karena nggak tahu nanti si harganya breaknya di mana gitu ya. Nah, yang jelas ini sudah saya tandain sebagai area untuk buy ya. Support, resisten become support ataupun ini support become, ini kan asalnya support, resisten, nah become support, nah, jadi support di sini. Nah, ini area resisten become support di sini 1 sama yang ini 2 untuk Australia USD. Jadi untuk Australia USD trennya masih naik ya, trennya masih naik. Hanya belum tahu apakah bisa melakukan entry buy di situ ataupun tidak karena trennya kalau misalkan diperhatikan ini ada semacam sudah breakout ya. Satu. Jadi kalau udah break itu ada kemungkinan harga akan turun. Tapi trennya sedang dalam tren bullish. Oke. Nah, ini untuk Australia USD tidak rekomendasi untuk sell karena belum ada konfirmasi sell, ini masih bullish ya. Ini high, ini high low, ini high high. Nah, mungkin akan membuat high low di area-area inilah. Ya, nanti saya akan share untuk Australia USD berikutnya. Mungkin dalam beberapa hari ke depan ya. Nah, jadi itu dua eh, yang saya analisa USD Kanada sama Australia USD ya. Jangan lupa menggunakan money management yang sehat dan jangan lupa entry posisinya menggunakan satu posisi ya. Jangan melebihi jangan melebihi dari satu posisi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.